Kawan-kawanku, selamat berjumpa. Sudah kangen, sudah rindu. Kali ini, hari ini, ayo kita ngobrol lagi. Asik. Mohon maaf, ini Mama Ira sambil bebenah. Karena saya kalau lihat apa-apa bawaannya pengen rapi aja gitu ya. Gak apa-apa ya Bapak Ibu semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu ses, anak-anak Mama. Hai hai. Ya Mama tuh belakangan ini pengen banget kelihatan cerahnya. Pengen banget cerianya kayak bantal-bantal situ tuh. Jadi pengen pakai kaos warna-warni gitu ceritanya. Nggak apa-apa, yang penting kan kita nikmati hidup ya. Adem kok. Kaosnya juga enak soalnya. Oke, kita ngobrol ya. Kali ini kita membahas tentang kelas menengah bisa kaya. Maksudnya begini. Kehidupan ini kan ada strata sosial ya. Kelas middle low class, middle up class gitu, all class gitu ya. Jadi strata sosial itu berpengaruh banget dalam kehidupan bermasyarakat. Sekarang kita mau ngebahas tentang kelas menengah. Mari kita ngobrol bersama. Ternyata orang kelas menengah itu bisa menjadi kaya, tapi dia tuh karena gini, karena kelas menengah itu dia lebih apa ya, stabil sebetulnya. Ya nggak sih? Dibilang bawah enggak, atas enggak, jadi stabil aja di situ. Tapi rentan banget gitu dengan situasi kondisi ekonomi yang berlaku di sekeliling dia, ya. Jadi perubahan-perubahan kondisi ekonomi itu sering membuat kelas menengah ini kadang-kadang suka apa ya, nggak aware, nggak notice gitu. Bahaya mengancam tuh ada di sekeliling dia tentang keuangan atau perekonomiannya. Ya, kebiasaan-kebiasaan yang positif ya. Kelas menengah itu bisa menjadi kaya dengan cara apa? Yang pertama, hidup sesuai kemampuan. Halo, kalau kita udah dapat gaji bagus, gajinya mencukupi semuanya, pinter-pinter deh tuh ngatur keuangan ya. Kalau mau belanja-belanja, tetap kita harus memilih dan memilah. Ya, mana yang harus dibeli, mana yang nggak perlu dibeli, mana yang bisa ditunda ya. Jangan semuanya mentang-mentang gaji kita cukup, terus nggak apa-apa kan gaji kita cukup, nggak apa-apa kan nanti di bulan depan ada ini. Nggak ada, udah duduk yang manis, nulis apa yang menjadi kebutuhan, apa yang nggak perlu dan lain sebagainya ya. Jangan nafsu, semuanya mau dibeli, rencem banget ya. Nggak, jangan. Itu kalau kita tuh paling ini sih rentan banget gitu ya untuk kelas menengah nih. Kalau atas kan beda lagi cara dia ya berpikirnya. Kalau kelas menengah ini apa suka ngerasa bahwa semuanya akan baik-baik aja kok, under control. Yalah, under control. Tagihan tiap bulan, akhir bulan nangis, ya kan? Ya, oke. Jadi jangan nafsu beli macam-macam, tergoda ya. Oke, jangan berhenti belajar. Kelas menengah bisa kaya. Caranya apa? Jangan pernah berhenti belajar. Belajar tentang apa, Mama Ira? Tentang keuangan. Ya, masa cara make up? Ya nggak mungkin. Kalau kita mau kaya, kita harus pinter ngatur duit. Belajar, baca-baca, banyak baca online. Ya, tentang keuangan, cari tahu tentang keuangan, bagaimana mengatur keuangan, bagaimana investasi, bagaimana ini dan sebagainya. Itu pun juga harus yang hati-hati. Banyak banget investasi bodong, banyak banget yang ngejebak, banyak banget yang menjatuhkan. Saya suka pusing biasanya kalau saya gini-gini nih, saya biasanya ngurusinnya sama Devara nih, abang. Karena abang tuh jago banget di finance-nya. Jadi sebelum saya melakukan apapun, saya selalu nanya sama anak saya, bang, mama tuh mau melakukan sesuatu gitu. Misalnya boleh nggak mama invest begini, atau mama boleh nggak muter modal begini. Wow, itu panjang ceritanya. Saya kayak dapat materi kuliah. Tapi nggak apa-apa, yang penting kan anak kita ngerti. Dan kita nggak malu untuk nanya. Ya, belajar. Berikutnya lagi, kalau kita belajar, kita harus bisa bangun koneksi. Ya, open link pada semua orang yang mengerti tentang keuangan. Karena rancang keuangan itu tidak bisa cuman pola A, pola B. Ya, dia selalu fluktuatif, naik turun ya. Apapun juga tentang metodenya, tentang bagaimana penerapannya ke masyarakat dan lain sebagainya. Banyak kebiasaan-kebiasaan yang positif ya. Kelas menengah itu bisa menjadi kaya dengan cara apa? Yang pertama, hidup sesuai kemampuan. Halo, kalau kita udah dapat gaji bagus, gajinya mencukupi semuanya, pinter-pinter deh tuh ngatur keuangan ya. Kalau mau belanja-belanja, tetap kita harus memilih dan memilah. Ya, mana yang harus dibeli, mana yang nggak perlu dibeli, mana yang bisa ditunda ya.
Jangan semuanya mentang-mentang gaji kita cukup, terus nggak apa-apa kan gaji kita cukup, nggak apa-apa kan nanti di bulan depan ada ini. Nggak ada, udah duduk yang manis, nulis apa yang menjadi kebutuhan, apa yang nggak perlu dan lain sebagainya ya. Jangan nafsu, semuanya mau dibeli, rencem banget ya. Nggak, jangan. Itu kalau kita tuh paling ini sih rentan banget gitu ya untuk kelas menengah nih. Kalau atas kan beda lagi cara dia ya berpikirnya. Kalau kelas menengah ini suka ngerasa bahwa semuanya akan baik-baik aja kok, under control. Yalah, under control. Tagihan tiap bulan, akhir bulan nangis, ya kan? Ngaku. Ya, oke. Jadi jangan nafsu beli macam-macam, tergoda ya. Oke, jangan berhenti belajar. Kelas menengah bisa kaya. Caranya apa? Jangan pernah berhenti belajar. Belajar tentang apa, Mama Ira? Tentang keuangan. Ya, masa cara make up? Ya nggak mungkin. Kalau kita mau kaya, kita harus pinter ngatur duit. Belajar, baca-baca, banyak baca online. Ya, tentang keuangan, cari tahu tentang keuangan, bagaimana mengatur keuangan, bagaimana investasi, bagaimana ini dan sebagainya. Itu pun juga harus yang hati-hati. Banyak banget investasi bodong, banyak banget yang ngejebak, banyak banget yang menjatuhkan. Saya suka pusing biasanya kalau saya gini-gini nih, saya biasanya ngurusinnya sama Devara nih, abang. Karena abang tuh jago banget di finance-nya. Jadi sebelum saya melakukan apapun, saya selalu nanya sama anak saya, bang, mama tuh mau melakukan sesuatu gitu. Misalnya boleh nggak mama invest begini, atau mama boleh nggak muter modal begini. Wow, itu panjang ceritanya. Saya kayak dapat materi kuliah. Tapi nggak apa-apa, yang penting kan anak kita ngerti. Dan kita nggak malu untuk nanya. Ya, belajar. Berikutnya lagi, kalau kita belajar, kita harus bisa bangun koneksi. Ya, open link pada semua orang yang mengerti tentang keuangan. Karena rancang keuangan itu tidak bisa cuman pola A, pola B. Ya, dia selalu fluktuatif, naik turun ya. Apapun juga tentang metodenya, tentang bagaimana penerapannya ke masyarakat dan lain sebagainya. Banyak banget yang sekarang ini badan lembaga keuangan atau apapun juga yang berhubungan dengan perbankan dan lain sebagainya, investasi itu kalau kita tidak open link bagus-bagus dengan orang-orang yang tepat, ya itu tadi bisa ngejebak gitu ya. Coba deh, pintar-pintar kita deh ya. Tetapkan tujuan keuangan yang jelas. Ayo, lagi-lagi diingatkan situasi kondisi yang berlaku, ditetapkan keuangannya maunya seperti apa. Ya, jangan kita maunya semuanya mau dilakukan. Misalnya gini, jelaskan tujuan keuangan. Contoh, kita punya keluarga. Keluarga kita ada anak, ya. Anak kita butuh pasti yang namanya biaya-biaya. Selain butuh biaya kehidupan, dia butuh biaya kesehatan dan pendidikan. Nah itu deh. Dah dipikirin deh tuh. Kalau kesehatan maunya pakai cara apa? Mau pakai asuransi kah? Mau bikin BPJS kah? Atau mau ada tabungan khusus kah untuk kesehatan dia gitu kan? Atau masa depannya sekolah misalnya gitu. Nah dari sekarang kita udah punya cara-caranya nih, duitnya harus kita apain, ada posting-posting tertentu yang nggak bisa kita pakai, kita emat-emat, anggap aja tuh duit nyelem, nggak tahu kemana ya, tapi itu sebetulnya ada gitu. Cuma kita simpan untuk anak kita sekolah misalnya, ya kan? Karena kan kuliahnya misalnya harus butuh biaya banyak dan lain sebagainya ya. Sorry. Oke. Sehubungan tadi dengan tetapkan tujuan keuangan yang jelas ya. Poin berikutnya adalah berpikir untuk jangka panjang. Yang tadi saya bilang ya, untuk keluarga apa saja yang harus disiapkan untuk anak-anak, masa depannya mereka ya, pendidikannya, kesehatannya, bagaimana mereka bisa hidup, misalnya mereka punya rencana untuk sekolah keluar kota atau keluar negeri, itu kan biayanya nggak sedikit ya Bapak Ibu semua. Ya, anak-anak yang pernah ngalamin langsung ngomong, bener Mama Ira, iya bener ya. Yang mau punya rencana anaknya diajarin mandiri untuk keluar dari rumah, sekolah kuliah di luar kota atau luar negeri, ayo pikirin dari sekarang ya. Itu nggak bisa kita jangka pendek gitu. Kalau mikirin anak sekolah itu sama juga kayak kita seluruh isi kepala kita tumpah ruah ya, karena biaya pendidikan itu tidak murah ya, apalagi biaya kesehatan ya, itu juga penting. Jadi nggak usah punya pikiran tarsok aja gampang lah, kita pikirin yang sekarang aja, besok aja, nggak bisa ya.
If something happen with the family, ayo loh, kita yang sebagai terutama ibu-ibu nih, perempuan-perempuan, jangan pada ini pada lapar mata. Investasi boleh, misalnya contohnya, Mam, tapi kita mau putar uang misalnya gini, ini biasanya ibu-ibu nih, buat beli emas, oke, harganya lebih stabil. Mau beli berlian, atau kita mau investasi ke tas-tas bermerek, atau ini yang mampu ya, misalnya gitu ya, yang punya program keuangannya jangka panjang gitu ya nggak apa-apa kalau mau, asal yang penting jangan meleset gitu. Kalau yang pasti-pasti aja untuk kelas menengah gitu, jangan suka pada jangka pendek deh pikirannya gitu. Nggak apa-apa, ntar di depan gajian kok, abis ini kita bisa beli lagi, nggak apa-apa tabungan kita sendiri, nggak ada nggak apa-apanya, tetap ada apa-apanya supaya kita bisa preventif ya, bisa ngatur segala sesuatunya itu nggak ngagetin gitu ya, tiba-tiba ada pengeluaran besar, nauzubillah min dzalik, jangan sampai ada apa-apa, ada keluarga yang sakit atau kita sakit. Nah loh, duit kita yang seharusnya ada saving sekian, karena terlalu konsumtif kita pakai, akhirnya buat berobat susah, nyusahin orang. Gitu ya. Ya, jadi harus berpikir cerdas untuk jangka panjang, untuk masa depan kita. Bapak Ibu semuanya, anak-anak mama, semoga bermanfaat obrolan kita yang sangat singkat. Ayo dari sekarang bebenah lagi. Yang masih pabaliut, kalau katanya Teh Kika bilang, ayo dirapikan, urai lagi, mana yang salah diperbaiki supaya menjadi lebih benar. Irama ya Sofaria, because this is real. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.